Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita, bagai api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam hati. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. Senang, jiwa penuh dengan sukacita, bagai api yang tak kunjung padam, selalu membara dalam hati. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda selalu bersetia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Pada saat ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang seruan apostolik pasca sinodal Christus Vivit dari Bapak Suci Fransiskus bagi semua orang muda dan seluruh umat Allah. Dan tema itu akan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir saat ini, yakni Pastor Nikodemus Rumbayan. Apa kabar, Pastor? Baik, Saudari Tika. Baik, kita langsung saja kepada narasumber kita. Baik, Pastor, tadi saya telah menyampaikan kepada umat Kristiani Katolik bahwa tema kita saat ini yaitu tentang seruan apostolik pasca sinodal Christus Vivit. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin kita bahas dalam tema kita saat ini, Pastor? Terima kasih, Saudari Tika dan pemirsa sekalian, pencinta Pelita Kasih.
terlebih khusus kaum muda di mana saja kalian berada, khususnya di kawasan Provinsi Gorontalo. Tema ini memang sangat relevan bagi kaum muda. Urgensi menempatkan kaum muda dalam resa pastoral parokial berdasarkan inspirasi Christus Vivit yang merupakan ensiklik dari Paus Fransiskus. Kristus hidup itu menjadi penegasan awal Paus Fransiskus bagi kaum muda. Artinya bahwa Kristus hidup dan tinggal dalam seluruh pengalaman kehidupan kaum muda. Pertanyaannya, kenapa Paus Fransiskus mengangkat tema kaum muda ini? Tentu berdasarkan seruan apostolik pasca sinode yang dipropagasikan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 25 Maret tahun 2019 pada saat Hari Raya Kabar Sukacita. Tema ini tentu diarahkan kepada kaum muda. Tentu ada alasannya. Iya. Kerap kali kaum muda merasa diadili, merasa ditinggalkan, merasa tidak didengarkan dalam kehidupan mereka. Sehingga banyak hal yang muncul dari kaum muda yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran gereja. Dan yang kemudian gereja sendiri tidak mendengarkan kaum muda, tidak hadir bersama dengan kaum muda, tidak mengarahkan dan membimbing kaum muda, dan membiarkan kaum muda berjalan sendiri. Artinya bahwa kerap kali gereja menyajikan hal-hal yang serba instan bagi anak-anak muda, tetapi tidak mengenal dengan baik apa yang menjadi pergumulan, kecemasan, harapan kaum muda. Maka Paus Fransiskus mengangkat tema kaum muda yang tertuang dalam seruan apostolik Christus Vivit ini, mau mengajak semua pihak, para imam, kaum awam, bahkan kaum muda sendiri untuk bergerak bersama menemukan kembali peran dan tanggung jawab kaum muda dalam pelayanan evangelisasi dan misi sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Maka dokumen ini perlu memang dibahas di tingkat pastoral khusus untuk kaum muda. Sehingga kaum muda dalam pengalaman hidup mereka menemukan kembali hal yang hilang dari kehidupan mereka. Sebagaimana Paus Fransiskus menegaskan bahwa kaum muda jangan takut. Jangan engkau menghilangkan atau meninggalkan yang penting dari kehidupanmu. Kristus hadir bersama dengan kalian di dalam seluruh perjalanan hidup kalian. Maka dokumen itu kalau kita pelajari 9 bab itu, Paus menuangkan pengalaman-pengalaman hidup kaum muda dan menjadi sebuah gerakan bersama di dalam pelayanan evangelisasi dan misi gereja. Baik, Pastor. Nah, selanjutnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan atau bacaan-bacaan mungkin kitab-kitab apa yang membahas tentang kaum muda ini, Pastor? Kalau kita membahas atau mempelajari seruan apostolik ini, Paus Fransiskus menempatkan apa kata sabda Allah bagi kaum muda. Iya. Di bagian pertama dari dokumen ini, Paus mengangkat pengalaman orang-orang muda dari perjanjian lama. Misalnya Samuel, kemudian Yusuf, Gideon, Rut. Hal ini mau menegaskan bahwa kaum muda ambil bagian atau berpartisipasi dalam sejarah keselamatan Allah. Maka tertuang di dalam pengalaman hidup mereka yang dikisahkan dalam perjanjian lama. Kemudian di dalam perjanjian baru, pusat kemudaan adalah Yesus sendiri. Nah, sehingga Yesus dikatakan sebagai selalu muda. Jadi kemudahan Yesus itu merujuk pada cara Yesus yang suka mengasihi, mengampuni, yang peka dengan orang-orang kecil, ya, selalu berjalan untuk berbuat baik. Dari saat Yesus dibaptis dan terlibat dalam karya-karya pelayanan, menunjukkan misi cinta kasih-Nya,
itu menjadi kekuatan sebenarnya menjadi kaum muda. Sehingga kaum muda menemukan spiritualitas pelayanannya dan terus mengembangkan diri tidak keluar dari semangat dan teladan Yesus Kristus. Kemudian Paus juga mengangkat teladan dari Bunda Maria. Oh, iya. Bunda Maria menjadi contoh dan suri teladan bagi kaum muda. Apa yang menarik dari Bunda Maria? Ketaatan dia di dalam melaksanakan tugas dan karya keselamatan. Demikian juga kaum muda di dalam konteks kehidupan mereka, unsur ketaatan ini juga penting. Tidak mungkin kaum muda dibiarkan tidak memiliki ketaatan. Pasti mereka memiliki ketaatan. Hanya konteks yang mereka hidupi harus didengar oleh gereja. Gereja berjalan bersama kaum muda. Baik, Pastor. Nah, selanjutnya apa yang menjadi langkah pastoral gereja bagi kaum muda ini, Pastor? Nah, ini pertanyaan sangat menarik untuk kita telah bersama. Jawabannya pasti menuju pada 4 fondasi penting. Pertama, bahwa dalam reksa pastoral kaum muda yang harus menjadi urgen adalah pembinaan kaum muda. Iya, betul. Dan pembinaan kaum muda itu dilihat dari 2 aspek penting, yaitu menanamkan spiritualitas kaum muda dan yang kedua menanamkan karakter. Iya, betul. Mengapa demikian? Kalau gereja tidak melihat kaum muda sebagai bagian yang integral dalam kehidupan menggereja dan mengarahkan seluruh perhatian pada kehidupan kaum muda, pasti gereja tidak melihat spiritualitasnya. Tetapi sebaliknya ketika gereja ada berjalan bersama kaum muda, pasti menemukan dan mengalami spiritualitas kaum muda. Mereka memiliki gaya inovatif, prokreatif, terlibat dalam dunia digital. Dan kalau ini dilihat sebagai peluang di dalam berevangelisasi atau menunjukkan karya misi gereja, saya pikir orang muda itu sangat bahagia. Mereka memiliki kekuatan dan memiliki keindahan yang didengar oleh gereja. Maka dalam reksa pastoral 2 hal ini harus menjadi perhatian. Jadi menanamkan spiritualitas dan juga menanamkan karakter. Maka seluruh pedoman atau seluruh pendampingan pembinaan kepada kaum muda jangan keluar dari konteks ini. Karena dengan 2 kekuatan ini sebenarnya mau menarik orang muda untuk beraktivitas dalam misi. Nah, beraktivitas dalam misi ini juga ada dilihat dari 2 konteks. Jadi aktivitas intra dan aktivitas ekstra. Jadi apa itu aktivitas intra? Artinya pendampingan tentang pengembangan diri kaum muda dilihat dari kemampuan atau keindahan mereka dalam diri mereka. Terlibat di dalam kehidupan menggereja, rajin berdoa, aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, wilayah rohani, bahkan paroki, menjadi bagian dalam sistem dan struktural paroki. Mereka diberi peran besar di dalam paroki dan kreativitas mereka dan gaya inovatif anak-anak muda juga didengar oleh gereja. Sehingga peran orang muda di dalam proses ini kelihatan sangat kuat. Kemudian ekstra. Ya, aktivitas ekstra bagi kaum muda adalah pertama, mereka dilibatkan dalam proses dialog. Dialog antar religius, dialog lintas agama, lintas gereja, supaya mereka tidak tertaman semangat ekstremisme atau fanatisme, fundamentalisme yang mengganggu kehidupan bersama. Dan kemudian mereka juga dilibatkan dalam proses misalnya kegiatan-kegiatan pencinta lingkungan hidup. Kemudian dialog Kebinekaan Tunggal Ikaan, menanamkan rasa kebangsaan dalam diri anak-anak muda. Baik, Pastor, sebelum kita lanjut, kita ikuti umat Kristiani Katolik yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita tentang tema saat ini, kita ikuti pesan-pesan berikut ini tetap di Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Pastor, dilanjutkan tadi tentang bagian ekstra di. Jadi di dalam proses pembinaan kaum muda Katolik dilihat dalam dua aspek. Ketiga, mereka diarahkan pada aktivitas misi gereja, yaitu pertama aktivitas intra, dan yang kedua adalah aktivitas ekstra. Aktivitas intra itu lebih pada kegiatan-kegiatan ke dalam kehidupan menggereja yang melibatkan orang muda, di mana mereka diberi kekuatan spiritualitas lewat kegiatan rekoleksi, retreat, kemudian Bible camp, sehingga mereka menemukan bahwa di dalam kehidupan gereja ada tempat untuk mereka mengembangkan diri. Dan mereka tidak menjadi kaum muda yang merasa kurang percaya diri, merasa jauh dari kehidupan menggereja, dibiarkan berjalan sendiri. Tetapi justru gereja lewat paroki tentu menyiapkan wadah-wadah yang membuat anak muda merasa bahwa diri mereka diperhatikan. Iya, betul. Kemudian aktivitas misi ekstra itu lebih merujuk pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang muda untuk bisa berdialog. Berdialog dalam menumbuhkan iman yang berbeda dari kehidupan mereka, yang biasa disebut misalnya dialog lintas gereja atau lintas agama. Sehingga mereka tidak jatuh pada kehidupan yang fanatisme, yang radikal, yang ekstrim, yang kemudian mengganggu kehidupan bersama. Dan mereka tidak dijadikan objek dari sebuah kekuasaan besar dalam kehidupan bersama. Dan kemudian juga pembinaan ekstra lebih melatih mereka untuk cinta pada lingkungan hidup. Iya, betul. Dan terkait dengan ini juga Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik yang disebut Laudato Si, rumah kita bersama. Nah, ini juga bisa menjadi bahan untuk menanamkan rasa kecintaan orang muda terhadap lingkungan. Mereka bisa terlibat dalam proses kebersihan di masyarakat, RT RW, terlibat dalam kegiatan anti plastik, mencintai lingkungan yang bersih, membersihkan parit-parit yang kotor, ya. Nah, ini sebuah latihan atau sebuah model pembinaan yang sangat praktis yang membuat anak-anak muda bisa mengekspresikan diri. Kemudian juga bisa mereka memanfaatkan dunia digital. Iya, betul. Mereka bisa menjadi apa yang disebut online missionary of God, ya, menjadi misionari Allah di dalam dunia digital. Maka dalam konteks ini Paus Fransiskus mengatakan bahwa kaum muda mengambil bagian dalam karya-karya media sosial untuk menunjukkan wajah gereja yang berbelas kasih. Maka dalam arti ini pula kaum muda tidak dilihat sebagai penerus gereja, tetapi mereka disebut sebagai penentu tentang perubahan dalam hidup gereja. Zaman sudah berubah dan mereka ada dalam perubahan itu. Maka ketika kita misalnya pihak gereja, pastor, kemudian kaum awam tidak melihat kaum muda di dalam proses perubahan seperti ini dan mereka menjadi penuntut sebuah perubahan, maka kita yang ketinggalan. Nah, maka biasa orang katakan para pastor ketinggalan zaman, para pastor tidak bisa mengikuti proses perkembangan kaum muda dunia milenial ini. Tetapi justru sebaliknya kaum muda punya peranan besar di dalam dunia media sosial. Maka kita ingat apa yang dialami oleh Beato Carlos Acutis. Iya, betul. Seorang anak muda milenial yang kemudian diangkat sebagai Beato karena dia membuat contoh, menjadikan media sosial, dia membuat website untuk mengoleksi, katakan demikian, mengumpulkan mujizat-mujizat tentang Ekaristi. Nah, kemudian dia meninggal, jenazahnya masih utuh dan gereja membeatifikasi dia sebagai salah satu orang kudus dari kaum muda. Maka hal yang terkenal dari Beato Carlos Acutis yaitu Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Nah ini sebenarnya
contoh-contoh yang bagus di dalam kehidupan anak muda. Sehingga di dalam seruan apostolik Christus Vivit, Paus Fransiskus juga menempatkan contoh-contoh para kudus, santo santa yang menjadi semangat bagi anak-anak muda. Sehingga mereka tidak merasa hilang dari kehidupan menggereja, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik Pastor. Nah pada saat ini Pastor juga telah hadir audiens kita yang merupakan para ibu-ibu mungkin yang memiliki anak yang sekarang sudah mulai beranjak dewasa, anak-anak muda, ada juga anak muda yang hadir saat ini. Jika ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Tadi sudah mendengar secara lengkap dan tidak ada yang tersisa. Cuma yang menarik bagi saya, seruan apostolik itu sinergitasnya dengan kegiatan yang dilakukan di paroki. Saya ingin bertanya, sinergitas seruan apostolik dengan apa yang sudah direncanakan di paroki. Baik, Terima Pastor. kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih saudariku Ibu Siane. Pertanyaan ini mengarahkan kita pada salah satu bagian dari seruan apostolik Christus Vivit ini, yaitu khususnya bagian pastoral kaum muda. Iya, betul. Di dalam dokumen ini justru menempatkan bagaimana inspirasi ensiklik Christus Vivit atau seruan apostolik Christus Vivit ini diterjemahkan dalam praksis berpastoral bagi kaum muda. Maka ada 2 poin penting di sana yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, yaitu penjangkauan, menjumpai kaum muda, mendengarkan mereka, mengalami kehidupan mereka yang konkret, yang real. Dan yang kedua adalah membangun kehidupan yang kondusif dengan semangat mendengarkan tadi. Dan menjadikan kaum muda itu dalam konteks persahabatan. Iya, betul. Nah, paroki itu menjadi hidup karena ada anak muda. Iya, betul Pastor. Kalau pastorannya ramai oleh karena anak muda, itu sangat indah sebenarnya. Memang kerap kali kita menemukan tidak semua pastor begitu konsen dengan kaum Betul, muda. Pastor. Sehingga pastorannya begitu sepi, ya. Tetapi ada juga kita menemukan pastor yang memang konsen dengan anak muda. Membuka pintu lebar-lebar di pastoran untuk anak muda. Berkumpul, main gitar. Ya, menunjukkan mereka punya ekspresi hidup. Dan ini yang menjadi sasaran yang sangat ampuh di dalam berpastoral. Anak muda itu jangan dibiarkan jauh dari gereja. Tetapi menjadi yang terintegrasi di dalam kehidupan gereja. Maka pertanyaan di mana letak sinergitasnya? Jawabnya adalah pada pola pendampingan dan pendekatan. Iya, betul. Sejauh mana kita membuat pendekatan kepada kaum muda dan melihat potensi besar dalam diri mereka, kemudian dilibatkan dalam kehidupan menggereja. Memang proses ini tidak gampang, tapi harus dimulai. Iya. Jangan sampai anak-anak muda terlalu jauh dari kehidupan menggereja, baru kita kaget. Iya, sudah sangat sulit lagi untuk. Sangat sulit untuk menarik kembali. Iya, betul. Apalagi dengan dunia yang serba terbuka, pengaruh globalisasi yang tinggi, kemudian dunia digital, ya, internet, mereka bisa mengakses semua hal, bisa bersahabat dengan hal-hal lain dalam dunia maya, walaupun secara fakta tidak seirama dengan kehidupan mereka. Tapi kalau misalnya pastornya diam, cuek dengan kehidupan begini, wah ini bermasalah sebenarnya. Jadi bermasalah bukan kepada anak muda, tapi bermasalah pada pribadi pastor. Iya. Yang tidak dekat dengan anak-anak muda. Maka pastoral anak muda itu sangat penting. Dan itu dipandang sebagai urgen, kemendesakan. Mereka bisa dilibatkan dalam karya misi dan bisa menjadi saksi Kristus dengan dunia mereka. Mereka juga bisa memperkenalkan nilai-nilai Kristiani lewat cara hidup mereka dalam dunia digital. Mereka bisa membuat misalnya website-website yang bisa menjadi tempat untuk berdialog dengan sesama kaum muda. Betul. Berbagi pengalaman, bakat, kemampuan yang mereka miliki. Dan tentu Saudari Tika juga punya hal yang sama dengan sesama kaum muda. Ingin ketemu, berbagi pengalaman, ya.
suka duka dalam hidup sebagai kaum muda. Tapi kerap kali ada sebuah kerinduan. Bagaimana seorang Tika atau dengan teman-temannya merindukan seorang pasu yang benar-benar paham tentang kehidupan, tahu kreativitas, tahu inovatif, dan menjadikan orang muda sebagai komunitas yang sangat konduktif, penuh kasih, penuh ekspresif, saling memberikan apresiasi, tidak saling melukai, tidak saling membungkam, tetapi justru menghidupi mereka berdasarkan potensi. Maka sinergitas itu ada di dalam reksa pastoral. Baik, makasih Pastor. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Mungkin ditanyakan kepada narasumber kita. Boleh, silakan. Saya ingin bertanya kan tentang kaum muda. Apakah seruan apostolik tersebut ada kaitan orang muda dengan peranan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja? Itu pertanyaan kedua, Pastor. Terima kasih. Tentu ada keterkaitannya. Bunda Maria itu menjadi contoh dan teladan bagi kaum beriman, termasuk kaum muda. Bagaimana kaum muda menjadikan Bunda Maria sebagai kekuatan yang menambah spiritualitas karya dan pelayanan mereka. Maka tentukan dalam gereja kaum muda mulai dari tingkat anak-anak remaja bisa dijadikan rasul rosario. Mereka pasti sudah tahu berdoa rosario pada bulan Oktober atau bulan Maria pada bulan Mei. Ada kebiasaan bagus dari setiap paroki menjadwalkan ibadat rosario dari rumah ke rumah. Dan kemudian anak-anak muda diberi tanggung jawab untuk memimpin rosario. Berarti ada sebuah kebiasaan bagaimana anak-anak muda itu dibawa dalam suasana Bunda Maria. Jadi Bunda Maria juga menjadi teladan bagi kaum muda. Baik, Pastor, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita ikuti dulu jeda iklan. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi tentang tema kita saat ini, kita ikuti pesan-pesan berikut ini tetap di Pelita Kasih.
sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Pastor, saya ingin menanyakan, ada tadi yang Pastor sampaikan bahwa tentang online missionaries of God. Apa maksudnya itu Pastor? Sebuah istilah yang dikaitkan dengan dunia digital. Anak-anak muda kita sekarang sangat dekat dengan dunia digital. Bahkan mereka dikatakan anak-anak milenial. Ketika kita orang tua atau bahkan saya misalnya yang tidak hidup dalam zaman dunia milenial, pasti akan kaget dengan anak-anak yang sudah sangat cekatan, sangat pandai menggunakan sosial media. Mereka bisa membuat website, kemudian mereka bisa buat aplikasi, kemudian bisa mengakses informasi di dunia media sosial, bisa memanfaatkan dunia internet untuk pengetahuan mereka. Hal-hal positif yang muncul dari kreativitas dan daya inovatif anak-anak muda. Maka ketika dunia digital ini dijadikan sebagai peluang bagi anak-anak muda untuk menjadi seorang misionaris. Misionaris untuk apa? Untuk Allah. Dalam arti apa? Dalam arti pewartaan, kerikma. Pewartaan tentang belas kasih Allah, pewartaan tentang pengalaman hidup mereka yang diterangi dengan cahaya sabda Allah. Tapi juga bisa mereka dipakai untuk apa? Misalnya untuk mengoleksi cerita-cerita para kudus. Iya, betul. Membuat gambar dengan model online misalnya, membagi cerita hidup mereka dalam dunia persahabatan yang lebih luas. Iya. Dan tentu dikuatkan dengan semangat cinta kasih. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa mendampingi mereka di dalam dunia ini? Tentunya kan yang paling dekat adalah orang tua. Tapi tidak semua orang tua bisa paham dengan dunia ini. Bahkan anak-anak sekarang bisa mengajarkan orang tua dengan dunia digital. Kemudian pastor, ya kan, untuk menanamkan spiritualitas pembinaan terhadap anak-anak muda. Tentu dalam satu komunitas yang sangat kondusif. Tapi kalau pastornya juga merasa misalnya alergi dengan dunia digital, ya memang ketinggalan zaman. Nah, ketika misalnya jarak semakin jauh perkembangan anak-anak muda, inovatif dan kreatif mereka, kemudian pastornya sangat tradisional, ketemunya di mana? Ketemunya di konflik. Dan konflik itu kan tidak menyehatkan perkembangan anak-anak muda. Justru sebaliknya menjadi, nah dalam bahasa Paus Fransiskus, menjadikan ini sebagai suatu persahabatan. Nah, kata persahabatan itu kan sangat luas, tetapi mengandung makna secara substansial bagi perkembangan anak muda. Maka online missionary of God ditempatkan dalam konteks itu. Mereka menjadi misionaris Allah dalam dunia digital. Baik Pastor. Nah, untuk kaum muda Pastor, bagaimana cara kita kaum muda agar kita bisa berlebih percaya diri, atau mungkin lebih ketika kita menyampaikan saran atau kritik itu mungkin
mungkin bagi sebagian orang tua atau sebagian orang yang lebih dewasa dari kita mengatakan bahwa kita itu seperti sok tahu, atau mungkin kita dikatakan sudah mulai mengkritik mereka yang mungkin lebih lama kehidupan, pengalaman hidup, lebih banyak pengalaman hidup daripada kita yang masih muda. Kan sering ketika kita ingin apa so yang Anda tahu, orang ini so lebih lama hidup dari ngoni bagi. Biasa kan ada kata-kata seperti itu, Pastor. Bagaimana cara kita orang muda agar bisa mungkin lebih percaya diri dalam ketika ingin menyampaikan sesuatu, Pastor? Pertama, Saudari Tika dan juga teman-teman kaum muda di mana saja Anda mendengarkan dan mengikuti program ini, pasti Anda juga punya pengalaman yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Saudari Tika. Ketika cara Anda berekspresi menyampaikan pendapat di dalam forum-forum publish bersama dengan orang yang dikatakan lebih tua dari Anda, kemudian Anda diremehkan, dikucilkan. Saya hanya mau mengatakan kepada kita kaum muda, teruslah berjuang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paus Fransiskus bahwa Yesus hidup. Ya, betul. Yesus hidup bagi kaum muda dan Yesus hidup bersama dengan kaum muda. Maka dalam konteks ini memang harus dibangun sebuah persahabatan yang dewasa dan matang. Jadi orang tua yang terlalu menjustifikasi anak-anak muda, pasti Anda sudah mematikan karakter mereka untuk berekspresi. Mereka dalam dunia pelayanan mengungkapkan apa yang menjadi cara mereka berpikir, cara mereka merasa. Justru kita harus menjadi contoh untuk mereka. Bukan menjadi yang mematikan atau membungkam ekspresi hidup mereka. Maka cara yang berikut adalah bagaimana mendamaikan dua peristiwa dari pengalaman yang berbeda. Pengalaman orang tua dan pengalaman anak-anak muda. Bagaimana bisa mendamaikan ini? Maka Paus Fransiskus mengatakan bahwa kaum masa muda itu adalah masa yang penuh rahmat dan penuh berkat. Dan Paus itu merujuk pada semangat Yesus Kristus. Maka dalam pola ini orang tua juga harus merujuk kepada Yesus Kristus yang punya kasih. Kalau Yesus Kristus yang punya kasih mencintai anak-anak muda, kenapa orang tua tidak mencintai anak muda? Berarti masa mudamu begitu suram daripada anak-anak muda sekarang. Jadi setidaknya pola pikir wawasannya itu lebih luas. Dan harus mengikuti perkembangan anak-anak muda. Jangan sampai kita justru tertinggal jauh dari perkembangan pengetahuan anak muda. Sabar dulu mau dikatakan bahwa anak muda tidak tahu apa-apa. Justru mereka juga tahu banyak hal dari apa yang kita tahu. Maka sebenarnya harus saling melengkapilah. Saling berdialog, ciptakanlah suasana yang kondusif, penuh persahabatan. Anak-anak muda belajar dari semangat orang tuanya, orang tua juga legowo. Iya, betul. Kerendahan hati kan diuji dengan kesetiaan kita mendengarkan anak-anak muda. Jadi kalau orang tua tidak memiliki semangat kerendahan hati, tentu akan menjadi yang menghambat bagi orang anak muda dalam berekspresi, menyampaikan pendapat mereka, menunjukkan kemampuan berkreasi, berinovatif. Maka memang dibutuhkan wadah-wadah untuk memberikan ruang dan tempat waktu bagi anak-anak muda untuk berkembang lebih baik lagi, tumbuh dan berkembang dalam hidup menggereja. Orang muda menjadi agen transformasi bagi perubahan-perubahan di dalam hidup bersama, dalam hidup menggereja maupun dalam masyarakat. Orang muda menjadi penentu dalam perubahan. Baik, Pastor. Nah, bagaimana Pastor jika misalnya seperti ada kan yang Pastor sampaikan tadi bahwa ada juga beberapa pastor yang mungkin tidak terlalu mendukung atau tidak terlalu peka terhadap orang muda. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilmu atau ajaran agama selain yang ada pada pastor paroki atau lewat seperti apa, Pastor? Belajar dari orang lain adalah sebuah kesaksian hidup. Jadi kalau belajar agama
tidak hanya secara formal, Oh iya. tapi juga secara informal. Mhm. Memang anak-anak muda selain memiliki pengetahuan dengan dunia digital dalam zaman milenial ini, tapi mereka juga harus diisi dengan basic pengetahuan Iya, iman betul, yang Pastor. benar. Ajaran-ajaran gereja yang bersumber dari kitab suci dan magisterium gereja, tradisi, itu harus diajarkan kepada anak-anak muda. Siapa yang mengajarkan itu? Maka di dalam paroki harus jelas strukturnya. Bisa jadi Pak, karena keterbatasan tenaga katekis misalnya, guru agama, ya pastor juga bisa terlibat di situ sebagai pengajar agama. Tetapi bisa juga pastor bisa melibatkan tokoh awam untuk bersama-sama yang memiliki kerelaan hati mau mendampingi anak-anak muda dalam proses pengajaran iman. Yang penting dia kenal anak muda baik di parokinya, di stasi, lingkungan, wilayah, dan didampingi anak-anak itu dalam suatu wadah untuk pengajaran iman yang benar bagi mereka. Sehingga mereka tidak keluar dari konteks kehidupan beriman. Memang pengajaran iman atau agama itu juga penting. Itu sangat substansi bagi anak-anak muda. Sehingga pengalaman mereka terintegrasi antara dunia milenial dengan pengetahuan iman Katolik. Nah, dalam konteks itu sebenarnya memperkuat apa yang dikatakan tadi, online missionary of God. Iya betul. Mereka menjadi misionaris Allah. Nah, Pastor sebagai pastor paroki di Santo Theodorus Karuen, kira-kira apa yang telah Pastor lakukan bagi anak muda yang ada di paroki sana, Pastor? Pertama, saya menciptakan suasana yang kondusif untuk mereka. Kemudian selalu menyapa mereka, mengenal mereka dengan dunia yang mereka miliki. Kemudian sekali lagi menjadikan pastoran adalah rumah mereka. Iya betul. Sehingga mereka lebih banyak di pastoran, bergaul, bekerja bersama, kemudian terlibat dalam karya-karya pelayanan di stasi-stasi. Ada anak-anak muda memang dilibatkan. Iya, Dan kemudian nanti akan dibuat kegiatan rekoleksi misalnya untuk anak-anak muda, kemudian lokakarya atau seminar tentang anjuran apostolik dari Sri Paus ya, misalnya Fratelli Tutti, kemudian Lumen Fide, dan kemudian Laudato Si, supaya mereka juga diperkaya dengan pengetahuan iman Katolik dan mereka mengenal bahwa Paus juga sangat dekat dengan mereka lewat pergaulan-pergaulan yang diciptakan di paroki. Nah, kemudian langkah yang paling menengah adalah mempersiapkan mereka untuk masa depan. Kerap kali anak-anak muda juga bingung menentukan masa depan mereka. Misalnya sekolah, kemudian setelah sekolah kuliah mau jadi apa. Nah, maka mereka harus diberi pertama spiritualitas. Kemudian diberi semangat untuk melanjutkan sekolah. Cita-cita mereka itu sangat penting. Maka di akhir dari seruan apostolik, Paus Fransiskus mengatakan bermimpilah anak-anak muda. Untuk apa? Untuk meraih sebuah masa depan yang baik. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak muda itu kaya dengan pengalaman hidup mereka. Tapi jangan sampai harapan mereka, cita-cita mereka putus hanya karena satu dan lain hal. Maka memang saya punya pengalaman baru di paroki Theodorus Karuen. Tapi kalau pengalaman saya di sebelumnya itu saya membantu anak-anak dengan beasiswa. Misalnya mereka sekolah atau studi kuliah di STIKES ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Medan. Kemudian ada beberapa tempat-tempat di mana mereka kuliah. Di Jogja ada anak muda yang minta maaf bisa dikatakan punya kebutuhan khusus, tapi sudah bisa selesai kuliah dan dia bangun usaha, dia bangun rumah di Jogja. Nah, ini sebuah cara bagaimana mendampingi anak-anak muda. Jadi perlu memang keterlibatan di dalam kehidupan mereka. Baik, Pastor. Dan yang paling terakhir mungkin ada kesimpulan atau apa yang ingin disampaikan kepada seluruh umat Kristiani Katolik berkaitan dengan tema ini. Bagi kaum muda, terima kasih bahwa kalian telah memiliki semangat
dan memiliki inovasi kreativitas di dalam membangun hidup menggereja. Maka dalam konteks ini, jadilah penentu tentang perubahan dalam hidupmu, tapi juga dalam hidup menggereja. Bagi orang tua, jangan pernah putus asa untuk mendampingi anak-anak muda. Jangan memandang mereka sebagai objek, tetapi pandanglah mereka sebagai subjek dalam persahabatan bersama, membangun sebuah komunitas yang harmonis di tengah-tengah kehidupan pelayanan, berevangelisasi dan bermisi. Bagi para pastor dan kaum awam yang punya kehendak baik di dalam mendampingi anak-anak muda, lihatlah mereka dari hati yang tulus dan tanamkanlah semangat ini. Yesus hidup bagi kaum muda. Baik. Sekian dan terima kasih. Baik Pastor, yang paling terakhir mungkin Pastor bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih bahwa Engkau telah menghadirkan anak-anak muda dalam kehidupan keluarga, tapi juga dalam kehidupan mereka. Engkau mengenal tentang kecemasan, harapan, kehidupan mereka. Dan karena itu kami mohon ya Bapa, semoga lewat pertemuan ini menambah inspirasi bagi semua pihak yang berkehendak baik untuk mendampingi, membina, mengarahkan kehidupan kaum muda di dalam karya pelayanan evangelisasi dan juga dalam karya bermisi. Semoga kaum muda sungguh mendapatkan tempat yang istimewa dalam hidup mereka, dan mereka terus berinovasi dan berkreasi sebagai online missionary of God. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah untuk seluruh anak-anak muda di mana saja mereka berada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, sungguh luar biasa perbincangan kita saat ini Pastor. Sebenarnya masih begitu banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih saya sampaikan kepada Pastor yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada saat ini. Terima kasih juga pada audiens yang sudah hadir saat ini, dan kepada seluruh umat Kristiani Katolik yang selalu setia menyaksikan program ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.